Cuman yang aku mau jelaskan ke teman-teman netizen semua, intinya nanti bakal ada satu nama yang bakal aku bongkar yang harusnya bertanggung jawab atas keributan ini. Mana ya? Orangnya ada di sana. Ketemu. Enggak sih, enggak ketemu ya udah ya. Ya menurut aku ya udah gitu. Tapi ya bagi aku sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau dibilang masalah nggak ada masalah. Cuman ada beberapa netizen aja yang mengatakan, oh ini condong ke si A dan si B gitu. Bahkan oh si Nena ini. Bahkan ada yang menyampaikan seperti itu. Kita kan mendengarkan dari kalimat netizen dan juga kalau misalkan kita nonton live atau apa kan terlihat di beranda. Cuman kita tidak pernah tahu itu konotasi bahasanya untuk siapa. Tapi mungkin karena akunya baperan atau sensitif, jadi aku merasa itu untuk aku. Udah aku mediasi juga kemarin juga, maksudnya sempat juga chat-chatan sama pihak sebelah dan aku meluruskan bahwasannya aku juga tidak ada masalah dan tidak pernah membenci, tapi mungkin ya karena kita anak yang deket, faktor cemburu pasti ada, ya kan? Cuman yang aku mau jelaskan ke teman-teman netizen semua, intinya nanti bakal ada satu nama yang bakal aku bongkar yang harusnya bertanggung jawab atas keributan ini, karena dia ibaratnya ngasih bukti-bukti dan pancingan-pancingan yang justru jatuhnya memprovokasi antara kakak sama sebelah, antara sebelah sama kita, yang sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya sebatas ya karena anak sayang, anak cemburu gitu dong. Tapi kakak sendiri juga inisiasi mediasi siapa? Aku yang kemarin chat-chatan, kakak baca chatnya ya? Oh jadi mau awal mulai yang duluan ngechat atau gimana kamu? Aku yang duluan chat, karena waktu itu ada program podcast, ceritanya program podcast, hostnya ini menghubungi, tapi nggak diangkat, akhirnya aku yang ngechat dan sebenarnya responnya baik kok. Sebenarnya respon dari sebelah juga baik kok, nggak ada yang gimana-gimana. Kemarin mungkin ada keributan itu ya karena lagi panas aja, mungkin kakak juga ada kekecewaan, mungkin sebelah pun punya kekecewaan. Tapi yang aku tahu di sini ada satu nama yang menunjukkan bukti sama kita, tapi dari bahasanya itu ada bentuk pancingan, kayak gitu. Hasil mediasinya seperti apa? Rencana kemarin sih pihak sebelah ngajak duduk bareng, cuman kalau karena maksudnya kakak mungkin tahu kan sisi emosinya dia kayak mana, kalian kan tahu kan gimana, dia tidak mau ketemu bukan karena membenci, mungkin tunggu dulu gitu, tunggu momennya dulu. Karena gini, untuk bicara man to man ya kasarannya, untuk bicara satu lawan satu kan nggak harus berebut gitu. Sebenarnya pokok masalahnya kan beliau nih gitu kan, jadi harus dengan beliau bukan dengan antek-anteknya gitu. Karena antek-anteknya itu bagi aku yang bisa mengompori gitu. Berarti ini kalau lawyer aku nggak tahu ya itu untuk siapa. Yang somasi itu aku nggak. Waktu itu ada juga wartawan yang nanya aku. Kalau aku bilang sih dengan keributan yang ada kemarin, aku rasa mungkin itu ya misalkan yang sama kita ya, misalkan kalian nganggaplah keributan itu sama kita. Aku rasa ya itu keributan yang biasa dan sebenarnya semuanya sama-sama masih sayang. Kalau beliau sudah sampai mengeluarkan kata somasi itu berarti beliau betul-betul disakiti. Itu aja yang aku tahu. Pastilah, Pak Canggung pastilah, beliau pun pasti begitu kok. Canggung mah pasti, nggak mungkin enggak. Karena kan maksudnya dengan bumbu-bumbu netizen kan kadang-kadang ada gila-gilanya kan, ngebumbuin nanti di sini kenapa nggak bareng aja jadi masalah sama netizen. Kan netizen Indonesia tahu sendiri kalau nggak ada keributan nggak akan nonton, makanya maunya ribut mulu. Kalau nggak sekalian wawancara bareng juga. Kalau kita sih nggak masalah. Gitu. Masih baik ya hubungannya? Insya Allah masih baik. Ya semoga semesta lah yang mempertemukan kita. Yeah. Tidak pernah untuk merencanakan kapan, semoga semesta bisa mempertemukan kita. Kalau misalkan semesta belum mempertemukan kita, tandanya belum jodoh atau apa. Mungkin Tuhan punya rencana lain atau kita tidak bertemu atau apa kan kita tidak pernah tahu. Intinya gini, kalau dibilang optimis akan hubungan baik ya aku cukup tahu aja, bukan berarti bertengkar apa, aku cukup tahu itu dia. Ya udah tadi kan kebetulan habis temenin kakak podcast, terus dapat undangan dari Mbak Mina, jadi kita datang gitu. Ada kemarin dapat tawaran beberapa scene lah di Rambut Kapan gitu. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Ini soal tampil berdua apa emang paketan apa gimana sih kalian ini? Kalau kita emang paketan ya Emang dari paketan dulu, sih dari dulu dari kan. dulu emang paketan, emang bareng-bareng. Bikin konten pun bareng. Iya, ngegibah MC bareng. Ngegibah kok ngegibah nggak bareng, rame-rame gitu. Main itu juga bareng. Kenapa? Main itu
sini? Bareng kok. Bareng tapi beda scene. Beda scene. Beda scene. Kalau Dede ke duluan, aku Ya. belakangan. Oke. Tapi dirimu di sini berapa scene mainnya sendiri? Scene kemarin aku kurang tahu ya, tapi kalau perannya justru ini yang aku bilang kemarin di wawancara kemarin, ini film perdana, film horor gua mainin karakter orang. Biasa kan karakter horornya kan. Ya jadi Beda dari karakter. Beda dari karakter sebelumnya lah. Terus juga beda dari karakter sendiri aku juga. Jadi ya jalanin aja lah ya. jalanin aja, coba aja. Berperan kamu? Perannya aku waktu itu jadi waktu Yama bikin perusahaan gitu kan, aku di situ masuk sebagai apa ya, bos skincare-nya lah, ceritanya seperti itu di perusahaan kecantikan gitu. Kalau Nah, ini kalau Kak Sana, aku itu di situ sebagai staff ya, di Ya, sana staff. sebagai staff yang dimana ngebantu untuk produk itu berjalan lancar. Kalau aku film ketiga horor, tapi peran pertama jadi manusia. Biasanya kan karakter horornya kan, bisa jadi hantunya. Kalau Nena, ini film sudah sering main di horor, kerjaannya juga di horor. Biasa hobinya meramal, biasanya hobinya penelusuran. Tapi kali ini harus main berperan di film horor tersebut gitu. Ini aja kalian nanya, kita udah ngeluarin energi. Kalau dibilang itu ada lah ya Kak ya. Banyak lah. Waktu kemarin syuting juga kan ada beberapa pergesekan juga. Karena tempatnya sendiri juga udah sepi ya, tempatnya sendiri udah sepi, jadi ya banyak gesekan. Kalau dibilang gampang, susah-susah gampang ya, karena itu kan mencocokkan karakter satu dengan karakter lainnya. Jadi ya berusaha untuk gimana caranya untuk membaur dan bisa belajar ilmu lebih banyak lagi. Aku sama aja sih sebenarnya konsepnya kan, karena sebenarnya ada kesulitannya karena aku harus benar-benar memainkan peran ini kan peran pertamaku untuk jadi orang gitu lah ya, benar maksudnya orang benar-benar orang, dialognya orang, misalkan karakternya horor. Kalau jadi setan mau gaya apa aja gue hajar gitu kan, karena jadi orang mungkin lebih menahan beberapa gestur-gestur ekstrim yang harus keluar sih. Apalagi harus nahan energinya, kita ngerasain ambience-nya itu yang paling sulit untuk fokus. Karena scene aku kebetulan nggak ada mistis-mistisan ya, cuman kalau dibilang ada yang lewat atau apa pasti ada lah gitu. Cuman ya udah gitu, anggap aja dunia kita, dunia mereka. Ya.